Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh siswa SMK HKT 2 khususnya kelas 10. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kimia. Pada bagian yang ketiga ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang larutan asam dan basa, subbagian menghitung pH larutan. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya ingatkan kembali tujuan pembelajaran sebelumnya, bahwa setelah kalian mengikuti pembelajaran yang pertama dan yang kedua, sudah saya terangkan adalah siswa dapat membedakan ciri-ciri larutan asam dan larutan basa. Kemudian kalian juga harus sudah bisa membedakan larutan asam dan larutan basa berdasarkan indikator atau menggunakan indikator. Dan indikator itu adalah untuk membedakan suatu larutan asam atau suatu larutan basa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian sangat tidak diperbolehkan membedakan larutan asam dan basa dengan menggunakan alat indera atau dengan cara dicicipi. Itu. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus sudah bisa mengetahui tentang teori asam dan basa menurut Arrhenius. Itu tujuan-tujuan pembelajaran sebelumnya, saya ingatkan kembali sehingga kalian bisa melanjutkan pembelajaran ini dengan baik. Karena kalau tidak diikuti dari awal, maka kalian akan terputus pembelajarannya sehingga tidak mengetahui dari awalnya. Oke, para siswa sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini tentang pH larutan atau menghitung pH larutan asam dan larutan basa. Apa itu pH larutan? pH larutan atau disingkat pH. pH itu bahasa Inggrisnya adalah power of hydrogen. Jadi kekuatan H, kekuatan ion H, kekuatan asam dalam suatu larutan. Power of hydrogen itu pH. Apa pengertiannya? Yaitu besarnya konsentrasi ion H positif. Konsentrasi dalam ilmu kimia satuannya adalah M. Dalam suatu larutan itu disebut dengan derajat keasaman. Nah, derajat keasaman itu sendiri itu sering dikenal atau paling umum disebut dengan pH. Kemudian rumus pH itu adalah min log konsentrasi H positif. Jadi menghitung pH adalah kalian harus bisa mengetahui atau mengingat kembali tentang logaritma, karena di sini ada logaritma. Di mata pelajaran matematik kalian harus sudah paham tentang perhitungan logaritma. Kalau belum, bagaimana? Ya udah bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Maka saya ingatkan kembali, kalian mengingat kembali tentang materi matematika tentang logaritma, karena di sini menyangkut log pH sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Ini cara membacanya. Kemudian untuk air murni ternyata konsentrasi H positifnya itu sama dengan konsentrasi ion H negatif. Berapa? 10 pangkat min 7 m per L. Ini kalau dibuat bilangan pangkat. Kalau bilangan koma desimal ya 0,000001. Berarti angka di belakang koma itu ada 6 angka 0 dan angka 1. Kalau dibuat bilangan pangkat seperti ini, 10 pangkat min 7. Sehingga pH-nya adalah min log 10 pangkat min 7. Nah, berapa min log 10 pangkat min 7? Ya ini di sini. Di sini kamu harus tahu bagaimana menghitung log 10 pangkat min 7.
Setelah dihitung artinya berapa? 7. Ini mudah para siswa sekalian. Kenapa? Karena logaritma itu adalah bilangan pokoknya 10. Log 10 berapa? 1. Kenapa 1? 1 itu adalah dari pangkat ini, bilangan pangkat di sini. Kalau log 10 pangkat 1 adalah 1. Kalau log 10 pangkat min 7 kan min 7. Nah di depan kan ada min. Min 7 kali min 1 berarti ini. Min 7 kali min adalah min kali min itu positif, berarti hasilnya adalah 7. Jadi menghitung pH itu kalian lihat saja pangkatnya di sini. Maka untuk menghitung logaritma harus dibuat bilangan berpangkat dulu supaya mudah menghitung. Min 7, karena di depan ini ada min, berarti min kali min 7 adalah 7. Dan pOH juga sama ini, min log OH negatif logaritmnya berapa? Kan 10 pangkat min 7, berarti pOH nya juga 7. Berdasarkan ini maka setiap larutan dapat dihitung pH. Kemudian pH sama dengan pOH. Jadi pH sama dengan pH. Ini dari sini tadi itu sama dengan 7. Lah kalau pH-nya 7 berarti pOH-nya juga 7, maka larutan itu bersifat netral pH-nya. Apakah air murni itu bersifat netral? Ya belum tentu. Belum tentu air itu bersifat netral. Tergantung pH-nya. Kalau pH-nya ternyata kurang dari 7 ya asam, kalau lebih dari 7 basa. Ini. Jadi air yang secara umum kita jumpai, kita katakan pH-nya 7 itu juga belum tentu pH-nya persis 7. Nih, pH kurang dari 7 asam, pH lebih dari 7 basa. Sekarang kita akan menghitung pH larutan. Yang pertama, larutan kan larutan asam dikelompokkan dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Kita akan menghitung terlebih dahulu pH asam kuat. Asam kuat itu artinya derajat ionisasi, ini alfa itu maksudnya derajat ionisasinya adalah 1. Apa artinya? Asam kuat adalah suatu asam yang jika dilarutkan dalam air semuanya akan terion seluruhnya. Jadi tidak ada yang utuh tapi sudah terionisasi semua, sudah berubah jadi ion-ion semua. Dikatakan derajat ionisasinya adalah 1. Maka menyatakan nilai pH larutan dapat dihitung dari konsentrasi asam, yaitu M-nya. Nanti setiap soal akan diketahui konsentrasinya. Konsentrasi asam rumusnya itu adalah N kali MA. N adalah jumlahannya, sedangkan MA itu konsentrasinya. Kalau N-nya 1 berarti sama dengan konsentrasinya. Contohnya, hitunglah pH larutan 0,01 M. Nah, pH larutan 0,01. Ini 0,01 M ini adalah konsentrasi. Berarti sudah diketahui konsentrasinya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita uraikan dulu senyawa HCl. Ini kalau dimasukkan dalam air HCl itu akan terurai semua jadi ion H positif dan Cl negatif. Artinya terionisasi sempurna, atau dikatakan alfa sama dengan 1. Setelah itu kita berapa jumlah hanya ini, hanya di sini ada 1. Ada 1 berarti mudah, nanti N-nya berarti 1. Jadi kalian tidak usah mengalihkan konsentrasi dengan jumlah ion H. Konsentrasi H positifnya itu sama dengan konsentrasi HCl, di mana angka yang menunjukkan konsentrasi HCl ini. Ini adalah angka yang menunjukkan konsentrasi HCl 0,01 M. Ini. Kemudian angka 0,01 M ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Tujuannya apa? Supaya kita mudah mencari hasil logaritmanya, hasil lognya.
0,01 M dibuat bilang berpangkat jadi 10 pangkat min 2. Ini ilmu matematika, kamu juga harus sudah mahir ini tentang mengubah dari suatu bentuk bilangan ke bilangan lain. Ini bilangan desimal diubah bilang berpangkat 0,01. Oh, ternyata di belakang koma ada 2 angka, maka di sini pangkatnya min 2. Nah, setelah ketemu dibuat bilang berpangkat 10 pangkat min 2 M, ini kemudian dihitung PH. PH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Dari mana belum ini? Min log H plusnya 10 pangkat min 2. Berapa PH-nya tadi? Pangkatnya kan min 2. Min 2 di sini ada min, berarti min 2 kali min 1 itu adalah 2. Jadi PH-nya 2. Konsentrasi larutan 0,01 mHCl, pH-nya berapa? 2. Itu cara menghitung pH. Kemudian kalau hanya lebih dari 1, hitunglah pH larutan asam sulfat H2SO4 0,01 M. Di sini hanya ada 2. Coba perhatikan ini. Ini reaksinya begini. H2SO4 terurai jadi 2H plus SO4 2 min. Nih, ini reaksi ionisasinya seperti ini. H plusnya ada berapa? 2. Dengan demikian nanti perhitungannya kalian hanya dikalikan konsentrasi H plusnya 2 kali konsentrasi H2SO4. H2SO4 berapa ini? 0,001 M. Berarti karena ada 2 ya 2 kali 0,001 M sama dengan 0,002. Nah, ini dibuat bila berpangkat berapa? 0,002, berarti di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3, 3 angka. Karena di sini ada 3 angka, maka 10 pangkat min 3. Tapi karena di depan ini ada 2, maka 2 kali 10 pangkat min 3. Maaf, ini ada kekeliruan sebentar, saya perbaiki nanti. 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga pH-nya sama dengan min log 10 min log H min log 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah min 3 kali min dan 3. Kan masih log 2. Log 2-nya belum dihitung, tidak usah dihitung. Jadi hasilnya adalah 3 min log 2 ini. Perhatikan ini ada belum saya tulis, jadi pH-nya adalah 3 min log 2. Nanti di soal penugasan kalian jangan terjebak, jangan ngikuti ini, karena ini belum saya perbaiki. Jadi pH-nya adalah 3 min log 2. Sekarang pH larutan asam lemah. Kalau tadi asam kuat, sekarang asam lemah. Untuk menghitung pH larutan asam lemah, ini rumus yang digunakan berbeda. Kenapa? Karena H positifnya harus dicari dulu. Ini H positifnya menggunakan rumus akar dari konsentrasi kali Ka. Ini tetapan asam. Ka itu tetapan asam. Ini sekarang contoh menghitung pH asam lemah. Hitunglah pH dari 0,05 M CH3COH dalam bersumber lautan jika dikalikan. Soal ini belum diketahui mol M atau konsentrasi, tapi mol. Berarti nanti ini harus diubah dulu ke dalam konsentrasi. Caranya bagaimana? Ya gampang, seperti dulu, M itu adalah N per V. Berarti jumlah mol dibagi volume, tapi ini dalam satuan liter, ini masih mililiter. Coba kita lihat jawabannya. Ini MA-nya berarti 0,025 mol dibagi 0,025 M. Ini 10 banding 1, 0,25 harusnya 0,01. Ini nilai Ka-nya adalah seperti itu. Nanti kalian cek ya, kalian cek perhitungannya ini.
Ini 0,025 mol dibagi 0,250 ml berapa liter? 0,25. Ini kan 1 liter 1000 mili. Kalau 250 berarti 0,25. Ini kebanyakan 01. Nanti di soal penugasan kalian perbaiki nih. Berarti 0,025 dibagi 0,25 berarti 0,01 M. Berarti 10 pangkat min 2 M. Enggak, ini 10 pangkat min 7 M. Hanya diperbaiki para siswa. Kemudian menghitung, sekarang saya akan menghitung larutan basa. Yang pertama itu basa kuat. Untuk menghitung larutan asam, larutan basa, yaitu basa kuat, hampir sama sebenarnya menghitung pH asam, tapi di sini kayak yang ditanyakan kan pH. Kita harus mencari pOH dulu. pOH sama dengan min log OH negatif. Min log dari konsentrasi ion OH minnya dulu. Contohnya ini. KOH 0,1 M sama tadi KOH diuraikan, diionisasikan, K plus positif plus OH negatif. OH negatifnya sama dengan 0,1 dibuat bilang berpangkat, POH-nya min log OH negatif min log 10 pangkat 1, berarti 1 hasilnya, karena min 1 kali 1 di sini. Ketemu POH, masih ke POH, padahal yang ditanya apa? pH. pH adalah 14 min POH, karena jumlah pH maksimal kan 14. POH-nya berapa? 1. 14 min 1 berarti pH-nya 13. Iya, pH 13 berarti ya di atas 7, maka basa. Jadi untuk menghitung larutan basa, dicari dulu pOH-nya. Setelah diketemukan pOH-nya, baru bisa masukkan dalam rumus pH. Rumus pH itu adalah nih 14 min pOH. Jadi yang penting dicari pOH-nya terlebih dahulu. Gimana kalau OH negatifnya ada 2? Ya caranya sama seperti kemarin tadi. Dicari OH, karena ada 2 berarti dikalikan 2 konsentrasinya. Ini 2 lah, ini pOH min log OH negatif. pOH-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2, sehingga min log 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa ya ini? Kalau ada angka bilangan poknya ada di sini bukan 1, maka ini tidak usah dihitung nanti. 10 pangkat min 2 kali ini kan 2. Nah ini min log 2. Min log 2 kan tidak tahu, ini tidak usah dihitung. Langsung ditulis saja 2 min log 2, ini 2 pangkat ini min log 2. Min log 2 artinya ini tidak usah dihitung. Setelah ketemu pOH-nya 2 min log 2, dimasukkan dalam rumus pH, di 14 min pOH. 14 min 2 min log 2. 14 min 2 kan 12. 14 min log 2, min kali min log kan jadi plus log. Jadi ini hasilnya pH adalah 12 plus log 2. Plus dari mana ini? Dari negatif kali negatif log 2. Kenapa? Karena ini tidak usah dihitung, maka negatif jadi positif. Oke para siswa sekalian, pertemuan hari ini hanya menghitung pH larutan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tadi, seperti saya sampaikan, ada beberapa yang harus kalian perbaiki. Ada hitungan yang harus diperbaiki. Nanti di penugasan kalian jangan langsung disamakan, karena memang harus ada diperbaiki. Nah, yang lebih benar lagi, nanti kalian lihat materi dalam bentuk PDF. Di situ jawabannya ada semuanya yang saya tambahkan, dan jawabannya sudah betul. Terima kasih para siswa sekalian. Kita bertemu kembali.
kembali pada PPT minggu depan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.